Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Esya Utami, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Universitas Pasundan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Indonesia mengenai identitas manusia Indonesia. Oke, bagian yang pertama, mengenai identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur. Nah, sebenarnya siapakah manusia Indonesia itu? Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Setidaknya ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebinekatunggal-Ikaan, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, nilai Kebinekatunggal-Ikaan. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Artinya, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Yang kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya memiliki nilai-nilai yang menjiwai dinamika kehidupan dengan corak berbeda karena nilai kemanusiaan mengandung amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Yang ketiga, benda-benda bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau disebut juga artefak. Wujud pertama yaitu berciri abstrak atau spiritual. Artinya, disebut wujud abstrak atau spiritual karena memang tidak kasat mata. Meski demikian, ide-ide gagasan atau nilai-nilai itu memberikan pengaruh dan mendorong kehidupan dan aktivitas manusia di tengah masyarakat yang secara kontinu sehingga dapat membentuk adat kebiasaan. Yang kedua adalah nilai Pancasila. Tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil, dan bermusyawarah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam setiap dimensinya. Kemudian nilai-nilai yang terakhir yaitu nilai religiusitas. Religiusitas merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Religiusitas merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia. Sikap religiusitas kosmik atau spiritual kosmik mestinya menjadi jiwa dalam mengembangkan visi kemanusiaan Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan Indonesia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multibudaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal, pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas Indonesia. Selanjutnya yaitu aspek nilai luhur Indonesia. Dalam aspek nilai luhur Indonesia ini diambil dari Pancasila. Yang pertama yaitu tentang ketuhanan. Ketuhanan ini sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ini haruslah di mana akhlak atau
perilaku manusia ditetapkan, yang mana haruslah beradab. Dan yang ketiga, haruslah adanya persatuan, aspek persatuan. Aspek persatuan ini diambil dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai bahasa, ras, suku, budaya, sehingga memerlukannya persatuan agar semua keragaman tersebut bisa menjunjung tinggi Indonesia. Yang keempat yaitu demokratis. Dari berbagai suku, budaya, bahasa, tentunya ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Oleh karenanya harus diselesaikan secara demokratis, yaitu ataupun dengan diskusi, agar tercapainya suatu mufakat yang bisa disepakati oleh bersama. Dan yang kelima yaitu keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ataupun keadilan bagi hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masyarakat Indonesia seluruhnya sama di mata hukum. Selanjutnya, alasan kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional. Mengacu kepada konsep kontinuitas yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam penerapan pendidikan, harus menghubungkan nilai-nilai yang sudah ada dan dianggap baik untuk kemudian terapkan dan diaplikasikan dalam pendidikan masa sekarang. Dalam hal ini, nilai luhur tersebut sebagai identitas manusia Indonesia. Pada saat ini, tentunya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat gencar diimplementasikan untuk pendidikan sekarang, karena pendidikan sekarang ini merumuskan untuk merdekanya belajar bangsa Indonesia, yang mana sebelumnya pada saat sebelum penjajahan Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran bahwasannya pendidikan itu haruslah merdeka untuk siapapun saja bisa melakukan atau mendapatkan suatu pendidikan. Oleh karenanya, dalam pendidikan sekarang, peserta didik merupakan hal yang mendasar, objek yang paling diteliti atau objek yang paling banyak diobservasi dalam pendidikan sekarang. Selanjutnya, rumusan tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan kuat implementasi pendidikan Indonesia. Rumusan tentang identitas manusia Indonesia diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka yang pada saat ini sudah mulai diterapkan. Kurikulum tersebut dirancang oleh Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim, yang berusaha untuk memanggil kembali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya, kurikulum sekarang atau kurikulum yang sekarang lagi diterapkan yaitu kurikulum Merdeka, yang mana memiliki suatu proyek profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila ini menerapkan beberapa karakteristik peserta didik agar peserta didik dapat mengolah atau dapat berlatih dalam menyikapinya, baik itu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkolaborasi, dan juga kreatif. Oleh karena itu, dalam profil pelajar Pancasila merupakan implementasi dari identitas manusia Indonesia sendiri dalam bidang pendidikan. Sekian kesimpulannya, seiring perkembangan zaman, identitas manusia Indonesia tetap ada dan lestari, bahkan saat ini diimplementasikan dalam konteks pendidikan sampai saat ini. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan untuk demonstrasi topik 3, Filosofi Pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.